Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan membutuhkan tubuhmu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, ada orang berkata, satu kata bisa mengubah dunia. Misalkan, Soekarno dengan memekikkan kata merdeka, Indonesia bisa merdeka sampai saat ini. Akan tetapi kata itu hanya sebagai penyemangat dan motivasi. Tindakan proklamasi itulah kekuatan yang lebih dahsyat untuk mengubah wajah Indonesia. Pribadi atau tubuh yang berani seperti Soekarno dan para pahlawan membuktikan bahwa kita membutuhkan tubuh atau pribadi-pribadi yang berani mengambil sikap dan tindakan untuk mewujudkan kata merdeka melalui suatu pengorbanan. Judul renungan hari ini adalah Tuhan membutuhkan tubuhmu. Judul ini diambil dari intisari ketiga bacaan suci pada hari raya Kabar Sukacita hari ini, tanggal 25 Maret. Mengapa harus tubuh? Karena tanpa tubuh atau pribadi-pribadi manusia yang rela berkorban, karya keselamatan Allah bagi umatnya mungkin saja tidak terjadi. Tubuh di sini lebih pada pribadi-pribadi yang berani hidup menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak pribadi. Saudara-saudariku terkasih, Nabi Yesaya meramalkan seorang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan disebut Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Ini adalah suatu tanda dari Allah bahwa Ia benar-benar dan ada dan menyertai perjalanan hidup manusia di atas dunia ini. Tuhan membutuhkan tubuh seorang perempuan muda untuk menjadi tempat Allah menyatakan kehadirannya.
Dalam bacaan Injil hari ini, nyata dari ramalan Yesaya tentang perempuan muda tersebut, Maria dari kampung Nazaret adalah manusia yang memberikan tubuhnya untuk menyatakan kehendak Allah, yakni menjadi bunda Sang Penyelamat, yaitu Kristus. Maria sebagai seorang manusia ketika mendengar warta kabar sukacita dari malaikat Gabriel, walaupun sempat bingung, namun setelah dijelaskan oleh malaikat bahwa ini adalah sabda Allah, maka Maria hanya menyatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dengan demikian Maria bersedia untuk memberikan tubuhnya demi karya keselamatan Allah. Dalam surat kepada orang Ibrani dikatakan bahwa Yesus menyatakan tubuhnya sendiri sebagai ganti dari kurban-kurban bakaran penghapus dosa. Yesus memberi pengertian bahwa dosa tidak dapat dihapus melalui darah-darah binatang yang dikorbankan, melainkan dengan pemberian tubuhnya sendiri sebagai korban. Yesus mau menegaskan tentang ritualisme yang tidak menyelamatkan kehidupan manusia. Pengorbanan dan pelayanan yang dilakukan Yesus adalah bukti bahwa karya keselamatan itu membutuhkan pribadi atau tubuh yang mau melayani dan terutama mau berkorban demi kebaikan dan keselamatan orang lain. Saudara-saudariku terkasih, jika hari ini kita masih berpikir bahwa iman itu sama dengan berdoa, marilah kita melihat lebih jauh bahwa iman tidak hanya sampai di situ. Iman harus sampai kepada tindakan pemberian tubuh atau diri untuk keselamatan. Iman berarti menyatakan kesediaan untuk memberikan hidup demi karya keselamatan Allah melalui pengabdian dan pelayanan. Semoga kita menyadari hal ini agar kita tidak sebatas beriman dalam kata-kata, tetapi beriman dalam pemberian diri dan mau untuk dipakai Allah demi keselamatan banyak orang. Tuhan membutuhkan tubuhmu. Tuhan memberkati kita semua.